Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga Instagram yang itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin silaturahim sehingga kita membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah yang semakin kokoh dan kuat ke depannya, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Karena sesama muslim kita hendaknya menjalin tali silaturahim yang semakin luas ke depannya sehingga tercipta yang namanya kekuatan muslim yang kuat dan juga kokoh. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Kalau di video selanjutnya saya sudah membahas tentang sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat mustahil bagi Rasul dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Dan juga pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Allah telah mengutus sebanyak 24.000 nabi. 313 diantaranya adalah Rasul. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW itu dalam hadis sebagai berikut. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi itu?" Rasulullah menjawab 24.000 orang. Abu Dzar bertanya lagi, berapa jumlah Rasul di antara para nabi itu? Rasulullah SAW kemudian menjawab 313 orang. Hadis riwayat Ibnu Mardawai dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Kalau misalkan kita melihat lagi tentang hadisnya Rasulullah SAW tersebut, bahwasanya jumlah para nabi itu jumlahnya 24.000 orang. Sedangkan jumlah para rasul itu 313. Jumlah para rasul itu apa? Di situ tugasnya menyampaikan risalah atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi itu berasal dari bahasa Arab yaitu ulu, yang artinya orang yang memiliki, dan kata azmi yang artinya tekad yang kuat dan juga sungguh. Jadi kalau misalkan secara bahasa itu Ulul Azmi apa itu ulu? Orang yang memiliki, ulu itu artinya ya. Sedangkan kata azmi itu adalah tekad yang kuat dan juga sungguh-sungguh. Ya. Kalau misalkan kita artikan bahwa yang dimaksud dengan ulul azmi itu apa? Orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan juga teguh. Jadi ulul azmi itu adalah orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat dan juga teguh. Secara istilah ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan juga sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya.
Jadi kalau seorang rasul yang termasuk kepada ulul azmi itu mempunyai apa di situ, memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Karena mengapa? Karena kaum yang dihadapi itu oleh ulul azmi tersebut rasul, maksudnya di situ berbagai macam sifat dan juga karakter. Dan juga ada yang menerima dan juga ada yang menentangnya. Oleh sebab itu, maka yang dimaksud dengan ulul azmi apa di situ? Seorang rasul itu memiliki keteguhan hati, lapang dada dan juga sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama pada situ Nabi Nuh alaihi salam. Terus yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, terus yang keempat Nabi Isa alaihi salam, terus yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan juga para rasul. Nah, itu yang termasuk kepada ulul azmi ya. Karena tidak gampang menjadi ulul azmi ya, tidak gampang. Harus memiliki keteguhan hati dan juga lapang dada dan juga sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Makanya di situ memang luar biasa yang termasuk kepada rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Sifat utama dan keteguhan rasul ulul azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya katakan tadi bahwasanya rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi itu mempunyai ketabahan dan juga kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Sehingga dengan ketetapan hati, keteguhan hati dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya saya berikan contoh bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu menghadapi berbagai macam tantangan ya dari umat manusia ya. Mulai dari ejekan dan juga berbagai macam hal yang tidak mengenakkan hati. Oleh sebab itu maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mempunyai keteguhan hati dan juga kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi umat. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balau fahal yuhlaku illal qaumul fasik. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Jadi dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 bahwasanya memang seorang rasul itu mempunyai kesabaran yang luar biasa dan juga keteguhan hati yang luar biasa. Makanya Allah itu berfirman, janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Kalau misalkan ada umat yang menentang ajaran-ajaran dari seorang rasul, maka seorang rasul itu apa di situ? Jangan dulu meminta disegerakan azab bagi mereka yang menentang
ajaran-ajaran yang disampaikan oleh seorang rasul tersebut. Makanya saya katakan tadi bahwasanya seorang rasul itu mempunyai hati yang sangat sabar dan juga keteguhan hati. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Kalau misalkan kita melihat lagi, kita membaca lagi tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang rasul itu memang mempunyai keteguhan hati yang luar biasa dan juga kesabaran yang luar biasa. Sehingga kalau misalkan ada umat yang menentang terhadap ajarannya, maka seorang rasul itu jangan dulu meminta disegerakan azab bagi mereka. Ayat di atas menunjukkan bahwa para rasul ulul azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat. Namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Ya, jadi seorang rasul yang termasuk kepada ulul azmi khususnya di sini yaitu perjuangannya sangat luar biasa, sangat berat sekali dalam menghadapi manusia ya yang menentang dan juga tidak mau menerima terhadap ajaran yang disampaikan oleh seorang rasul tersebut. Makanya seorang rasul itu memiliki sifat yang teguh, sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan juga dakwahnya kepada umat manusia. Terdapat banyak kisah yang di sini yang diceritakan di sini, baik itu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan dengan mukjizatnya, dan juga Nabi Isa alaihissalam dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu terdapat banyak kisah yang ada di dalam rasul-rasul dan termasuk dalam ulul azmi. Jadi itu pengertian dari ulul azmi. Ya. Terus yang selanjutnya hikmah meneladani Rasul. Ya. Jadi terdapat hikmah yang kita bisa dapatkan kalau misalkan kita meneladani Rasul. Hikmah meneladani Rasul. Para Rasul ulul azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Jadi seorang ulul azmi itu memang kesabarannya yang luar biasa dalam menyampaikan risalah atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Kalau misalkan ada seseorang yang menentang dari ajaran seorang rasul tersebut, maka mereka tidak semerta-merta meminta azab supaya diturunkan kepada mereka. Melainkan apa? Di situ doa mereka senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para rasul ulul azmi antara lain yang pertama sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kalau kunci kesuksesan itu diantaranya adalah sabar. Sabar dalam menjalani kehidupan, tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran syariah Islam. Sifat utama yang pertama itu adalah sabar. Terus sifat utama dari ulul azmi, Rasul ulul azmi, yang kedua ikhlas. Ikhlas itu
memberikan sesuatu kepada orang lain itu karena Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah menyampaikan wahyu bagi para rasul dan juga beramal baik, ya beramal soleh. Itu sifatnya ikhlas. Ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Niat karena Allah Ta'ala. Sifat-sifat utama Rasul Ulul Azmi yang ketiga, ikhtiar. Bagaimana ikhtiar itu dari para Rasul Ulul Azmi? Apa di situ? Bahwasanya dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan dakwahnya senantiasa harus ikhtiar. Ikhtiar baik dalam perkataan, ikhtiar baik dalam perbuatan, dan juga ikhtiar dalam hal menyampaikan wahyu, termasuk kepada ikhtiar. Makanya di situ para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW itu melakukan ikhtiar, ya, senantiasa dakwah tentang syariah Islam agar supaya umat manusia itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar. Sifat-sifat utama dari para rasul ulul azmi yang selanjutnya, yang keempat, tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang rasul itu mereka itu senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat utama dari para rasul ulul azmi yang kelima, teguh pendirian. Jadi seorang rasul meskipun misalkan dicaci maki oleh seseorang yang tidak mau menerima ajaran syariah Islam, maka di situ tetap teguh pendirian menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu disampaikan. Makanya seorang rasul yang termasuk dalam ulul azmi itu memang luar biasa sifatnya, yaitu teguh pendirian. Hikmah beriman kepada rasul ulul azmi dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Jadi kalau misalkan kita meneladani rasul, itu akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah mengimani rasul, juga bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasul itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya iman kepada Allah harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah beriman kepada rasul ulul azmi. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, serta menjauhi segala larangannya. Jadi kita dalam meneladani rasul itu, maka hikmahnya apa? Kita bisa sabar dan juga tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam menyampaikan dakwahnya, perjuangannya luar biasa. Dan kita yang menerima ajaran syariah Islam dari Rasulullah SAW, maka kita senantiasa harus sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hikmah beriman kepada rasul ulul azmi yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Jadi dengan kita meneladani rasul, maka kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat, berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita senantiasa banyak sekali. Kalau misalkan kita hitung, kita tak terhitung saking banyaknya. Makanya itu nikmatnya memang unlimited, memang tidak terbatas. Hikmah meneladani rasul yang selanjutnya, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Bahwasanya kita bisa di situ mengetahui tentang seorang rasul, perjuangan dari seorang rasul dalam mendakwakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, bahwasanya
kita harus ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami dalam menjalani kehidupan itu. Ingat, manusia biasa ujiannya, cobaannya tidak begitu berat, ya. Makanya kita harus menerima, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami dalam menjalani kehidupan. Kalau misalkan kita ikhlas menerima segala ujian dan juga cobaan yang kita alami, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita. Karena kita sudah menerima takdir dengan senang hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi yang selanjutnya, yang kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kita harus percaya tugas-tugas yang dibawa oleh seorang Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Yaitu apa di situ? Menyampaikan syariah Islam, menyampaikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh seorang Rasul kepada umat manusia. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi yang selanjutnya, yang keenam, lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya. Situ kita bisa lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya itu dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Makanya itu perjuangannya memang luar biasa dari seorang Rasul dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani kehidupan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu merupakan suri teladan bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Makanya kita harus berkaca, mengikuti tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW sehingga kita memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup yang lebih baik dan juga hidup yang benar. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi yang selanjutnya, yang kedelapan, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Jadi kalau ingin selamat dunia dan juga akhirat, maka apa? Di situ Al-Quran dan juga hadis itu menjadi pedoman hidup kita. Karena di dalamnya itu terdapat tuntunan-tuntunan hidup yang baik, ya, yang sangat luar biasa sehingga kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih karena sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.